Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di video kali ini kita melanjutkan bab 5 resensi karya fiksi. Submaterinya yaitu kebahasaan pada teks resensi karya fiksi. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sila simak dengan baik videonya. Selamat belajar. Ya, di video kali ini kita akan membahas kebahasaan pada teks resensi karya fiksi. Kebahasaannya ada 5. Yang pertama ada keterangan waktu dan tempat. Yang kedua ada diksi. Yang ketiga ada kata sifat. Yang keempat ada kata ganti atau pronomina. Dan yang kelima ada kalimat langsung dan tidak langsung. Ya, langsung saja Miss berikan penjelasan berikut ini. Kebahasaan yang pertama pada teks resensi yaitu keterangan waktu dan tempat. Kata keterangan waktu dan tempat pada karya fiksi merupakan keterangan yang menjelaskan kapan peristiwa tersebut terjadi dan di mana peristiwa tersebut berlangsung. Langsung saja Miss berikan contoh kalimat yang terdapat pada karya fiksi. Yang pertama, dini hari kami semua telah berkumpul. Di sini ada kata dini hari yang menerangkan atau keterangan waktu ya, menerangkan waktu pagi-pagi sekali. Dini hari itu waktunya pagi-pagi sekali. Yang kedua kalimatnya, jarum jam menunjuk pukul 12 malam ketika suara langkah kaki terdengar. Nah, kata yang digarisbawahi yaitu pukul 12 malam menunjukkan keterangan waktu yang menerangkan waktu tersebut yaitu tengah malam. Lanjut, kalimat yang ketiga, di sudut kota yang ramai, seorang pria tua duduk sambil memainkan biola. Nah, kata yang digarisbawahi yaitu di sudut kota yang ramai. Nah, sebagai keterangan tempat yang menerangkan tempat di suatu kota ramai pengunjung. Kalimat terakhir, Rina duduk sendirian di atas batu karang besar. Nah, kata yang digarisbawahi di sini sebagai keterangan tempat menunjukkan tempat di atas batu karang berarti di sekitar pantai. Ya, ini adalah contoh dari keterangan waktu dan tempat pada sebuah karya fiksi. Selanjutnya, kebahasaan yang kedua yaitu ada diksi. Apa yang dimaksud dengan diksi? Diksi adalah pemilihan kata atau ungkapan yang tepat, sesuai, dan efektif untuk menyampaikan gagasan dalam sebuah tulisan. Nah, dalam teks resensi, diksi ini berfungsi untuk menciptakan kesan yang menarik, memperjelas maksud penulis, serta mencerminkan emosi atau penilaian penulis terhadap karya yang diresensinya. Ya, diksi itu artinya pemilihan kata. Bagaimana kita memilih kata yang bisa digunakan untuk merangkai sebuah teks resensi. Nah, di sini beberapa diksi yang bisa digunakan dalam teks resensi. Yang pertama, kita bisa menggunakan kata-kata apresiatif, yaitu kata-kata yang menghargai karya dari buku yang kita baca. Contoh kalimatnya, gaya bahasa penulis yang memukau membuat cerita ini terasa hidup. Nah, di sini ada kata memukau sebagai diksi bahwa gaya bahasanya itu bisa dipahami dengan baik oleh penulis. Nah, diganti dengan kata memukau. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan diksi yang menggunakan kata-kata evaluatif. Evaluatif di sini kita bisa memberikan kata-kata penilaian kelebihan atau kekurangan. Contoh kalimatnya, penggambaran latar dalam cerita ini terasa sangat detail dan otentik sehingga pembaca seolah-olah ikut berada di dalamnya. Nah, kata detail dan otentik ini adalah sebuah kata yang maknanya menarik ya untuk sebuah teks resensi. Detail itu kan artinya rinci, sedangkan otentik itu adalah artinya orisinil. Ya, orisinil atau asli ya. Penggambaran latarnya jadi seolah-olah kita seperti ikut ada di dalam cerita tersebut. Nah, yang ketiga, dalam penggunaan diksi kita juga bisa menggunakan kata-kata sugestif, yaitu kata-kata yang
mendorong pembaca untuk membaca atau tidak membaca karya tersebut. Jadi seperti sebuah rekomendasi ya. Nah, contoh kalimatnya, buku ini sangat direkomendasikan untuk siapa yang sedang mencari inspirasi dalam hidup. Nah, kata direkomendasikan itu tadi ya, berarti bukunya direkomendasikan untuk dibaca oleh pembaca lain. Nah, ini adalah penggunaan diksi pada teks resensi karya fiksi. Selanjutnya, kebahasaan yang ketiga yaitu ada kata sifat. Kata sifat merupakan kata yang dapat menerangkan sifat atau keadaan, baik dari objek. Dalam karya fiksi, objeknya berupa tokoh, benda, atau tempat dalam cerita. Nah, di sini langsung Miss berikan contoh kalimatnya. Yang pertama, airnya amat jernih sampai tampak pantulan wajahnya. Nah, kata jernih digarisbawahi sebagai keterangan yang menerangkan keadaan si air. Objeknya air. Kalimat yang kedua, siang itu matahari bersinar terik. Nah, kata terik juga digunakan sebagai kata sifat yang menerangkan keadaan matahari pada siang itu. Yang ketiga, gadis kecil itu terlihat sedikit takut. Nah, kata takut di sini sebagai kata sifat yang menjelaskan perasaan si gadis kecil. Dan yang terakhir kalimatnya, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Nah, kata kencang di sini sebagai kata sifat yang menjelaskan kekuatan angin tersebut. Nah, ini adalah yang disebut dengan kata sifat dalam teks resensi karya fiksi. Selanjutnya, kebahasaan yang keempat yaitu kata ganti atau nama lainnya pronomina. Kata ganti atau pronomina merupakan kata yang dapat menggantikan benda, orang, atau tempat dalam cerita agar kalimat dalam novel tersebut bisa lebih efektif. Nah, dalam novel biasanya kita akan sering menemukan tokoh, tempat gitu ya, yang diulang-ulang. Nah, kalau kalimatnya kata tersebut diulang-ulang maka tidak efektif, sehingga bisa diganti dengan yang namanya kata ganti. Kata ganti terbagi menjadi ada 4 di sini. Kata ganti yang pertama, kata ganti persona. Ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Ya, di sini contohnya kita langsung lihat kalimatnya ya. Aku duduk di sudut kamar. Nah, kata aku sebagai contoh orang pertama. Yang kedua, jika kamu lelah, istirahatlah dahulu. Kata kamu sebagai contoh dari kata ganti orang kedua. Yang ketiga, mereka duduk berdua di bangku taman. Nah, kata mereka sebagai kata ganti untuk orang ketiga. Lanjut, kata ganti penunjuk. Penunjuk itu contohnya ada ini, itu, tersebut, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, cerita itu selalu membuatku tersenyum. Nah, kata itu di sini mengganti kata cerita itu. Itu yang disebutkan pada kalimat sebelumnya. Yang ketiga, ada kata ganti kepunyaan, yaitu kepunyaanku, mu, dan nya. Contoh, pohon itu tempat favoritku. Apa yang difavoritkan olehku, si aku, yaitu pohon ya, untuk bermain. Kalimat yang kedua, bukunya sangat menarik. Buku siapa? Buku miliknya, buku milik seseorang ya. Yang terakhir, kata ganti yaitu kata ganti penghubung, yaitu contohnya yang. Nah, kalimatnya, orang yang tadi adalah guruku. Yang mana tuh? Ya, yang tadi datang adalah guruku. Ya, ini adalah contoh dari kata ganti yang sering kita temukan dalam sebuah karya fiksi. Kebahasaan yang terakhir yaitu kalimat langsung dan tidak langsung dalam sebuah karya fiksi. Kalimat langsung yaitu kalimat hasil kutipan yang menunjukkan ucapan yang dikatakan tokoh dalam cerita. Biasanya kalimat langsung ditandai dengan tanda petik. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang diucapkan kembali oleh seseorang tanpa mengutip keseluruhan kalimatnya.
Berikut ada contoh perbedaan kalimat langsung dan tidak langsung. Maaf, ada beberapa hal yang harus aku selesaikan di jalan. Nah, ini adalah kalimat langsung yang diucapkan oleh tokoh. Nah, kalimat tidak langsungnya dari kalimat tersebut adalah Miko meminta maaf dan menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Nah, jadi di sini secara tidak langsung diucapkan oleh seseorang tanpa mengutip keseluruhan kalimatnya. Kalimat yang kedua, kita tidak perlu menunggu lagi, kata Raka dengan tegas. Hari ini adalah hari yang tepat untuk pergi. Nah, ini adalah kalimat yang diucap, ya, yang ditandai dengan tanda petik, diucapkan oleh Raka. Nah, kalimat tidak langsungnya seperti apa? Bisa kita ubah dari kalimat langsung tersebut. Raka berkata bahwa mereka tidak perlu menunggu lagi dan hari itu adalah waktu yang tepat untuk pergi. Ya, jadi kalimat langsung bisa diubah kalimat tidak langsung, begitupun sebaliknya ya. Jadi penulisannya seperti ini. Ya, ini adalah kebahasan yang terakhir pada teks resensi karya fiksi. Ya, alhamdulillah itulah materi kita di video kali ini. Terima kasih sudah menyimak videonya. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan atau penjelasan dari Miss. Semoga videonya bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, sila tulis di kolom komentar. Untuk sumber referensi yang Miss gunakan yaitu buku Bahasa Indonesia kelas 8 edisi Kurikulum Merdeka, penerbit Grafindo Media Pratama. Sampai jumpa di materi video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.